Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terlibat di dalam pelayanan kemarin Bapak Ibu. Luar biasa, berikan tepuk tangan dong. Wow. Memang saya akui, Pak Moi terbaik itu Pak Moinya KAU Duren Sewu Bapak Ibu. Pak Agus kemarin nggak datang, itu Pak Moi terenak Pak Agus kemarin itu. Saya sampai, Pak Agus nggak datang nih. Wah, nggak bisa deh. Kayaknya perlu diulang tanggal 1 Mei, yang setuju katakan ya. Dikasih cup gitu ya, aduh, kita kan lagi puasa ya, oh saudara kita ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kemarin sangat luar biasa dan apresiasinya dapat sangat luar biasa dari peserta dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Terus yang kedua saya akan umumkan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan bahwa minggu depan tanggal 30 Maret ibadahnya diadakan 1 kali saja pada ibadah pagi jam setengah 7 seperti ini. Jam 9-nya ada beberapa yang mudik dan pelayan Tuhan juga ternyata nggak ikut lebaran tapi juga ikut mudik Bapak Ibu. Nah, saya mudiknya gampang dari Kasri ke Klagen Bapak Ibu. Nggak perlu bawa koper, tinggal bawa kresek saja Bapak Ibu. Terus tanggal 31 Maret hari Senin sampai hari Sabtu kecuali latihan, di hari Sabtunya tidak ada kegiatan gereja. Jadi kalau minta surat, kalau minta apa-apa, tidak bisa, ya administrasi. Tetapi kalau minta doa, traktir makan gembala, boleh Bapak Ibu. Ya saya tersedia ya. Oke, terus minggu tanggal 6 April baru kita ibadah seperti biasa 2 kali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, saya acara tadi malam lupa enggak bawa bopongan, diajak salaman banyak orang, ada yang goyang-goyang gini Bapak Ibu. Udah enakan saya lupa digoyang-goyang, sekarang biru di sini Bapak Ibu. Waduh, mandi lama semuanya serba lama, makanya saya telat tadi ya. Tapi saya bersyukur bisa melayani Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Saya akan melanjutkan khotbah saya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam kebenarannya. Kalau saya mulai dari pertanyaan, apakah Anda pernah merenungkan kira-kira, apakah Anda semua termasuk saya pernah merenungkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Pernah enggak Bapak Ibu? Ada orang yang berkata, Tuhan ingin saya kaya Pak. Ada yang berkata, sepertinya Tuhan ingin saya gemuk Pak. Nah, atau apa? Apakah cukup hanya percaya saja kepada Tuhan, atau hal lain yang lebih besar yang Ia kehendaki dalam hidup kita? Apakah kita hanya cukup berhenti di percaya, berhenti di hanya beriman, tanpa kita progres ke hal yang lain? Saya putuskan di logo kita, saya kasih 3 kata. Yang pertama faith atau iman, yang kedua transformasi, sebuah perubahan, yang ketiga adalah intimacy atau sebuah hubungan kedekatan dengan Tuhan. Itu masuk dalam visi misi yang saya ambil dari 3 kata ini Bapak Ibu. Apakah cukup kita beriman saja, percaya saja kepada Tuhan? Enggak. Kita harus mengalami yang namanya perubahan, sama-sama katakan perubahan. Di dalam perubahan itu setelah beriman, kita berubah, terus kita mengalami kedekatan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena seringkali dalam kehidupan ini kita disibukkan dengan berbagai aktivitas dan tuntutan duniawi. Kerjaan makin banyak. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah mulai efektivitas, efisiensi dalam bidang pelayanan, dalam bidang pekerjaan. Kemarin cerita sama Pastor Elia, dia berkata habis dari Bandung, di Bandung begitu banyak orang yang melayani, tetapi saat mulai efisiensi, para hamba-hamba Tuhan mulai menggerutu dan mulai sakit hati dengan gereja. Saya bersyukur apa yang saya lakukan di gereja ini pimpinan Tuhan.
Saya berkata, saya tidak memiliki gereja ini dan saya harus melayani bersama dengan tim. Bapak Ibu semua adalah tim pelayanan, amin. Jadi kita bisa efisiensi sedemikian rupa sehingga kas kita bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Saya katakan kemarin di beberapa komsel dan saya harus katakan di sini. Bagi Bapak Ibu yang anaknya mulai sekolah minggu di sini, taat sekolah minggu di sini, bahkan sampai remaja, sampai pemuda, sama-sama melayani, maka gereja mulai tahun 2025, saya buka kesempatan untuk yang namanya, apa kemarin ya? Beasiswa. Beasiswa dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, Bapak Ibu. Ya, salah satunya ya, kalau perlu banget orang tuanya dirasa nggak mampu, bisa mengajukan ke saya akan rapatkan dengan gembala komsel. Bagaimana aturnya? Begitu juga anak Bapak Ibu yang dikasih beasiswa, saya nggak akan pernah kasih kalau nilainya di bawah 9. Enak membiayai orang, males. Betul ya kira-kira ya? Wis talanak sing penting dibiayai gereja, gak usah belajar, gereja pasti biayai. Saya nggak mau. Saya nggak mau kasih ikan, saya harus kasih pancing. Dan saya bersyukur gereja ini kasnya dipakai ke depan lebih luas lagi untuk menjadi berkat bagi kita semua. Saya berdoa memang tahun ini Tuhan seharusnya misi yang sudah saya canangkan untuk memberkati masyarakat itu harusnya tahun ini kami lakukan. Tapi ono 50 tahun gereja itu Tuhan, dari awal tahun. Sebenarnya saya sudah dalam tanda kutip sumpah Bapak Ibu. Ya apa ya Tuhan, keuangan nanti buat 50 tahun. Tapi gimana? Ada gereja, yaitu gereja Mawar Saron yang dari Surabaya Cempaka. Ternyata Pak Yusuf itu adalah temannya almarhum Pak Supai, gembala sidangnya Bapak Ibu. Kenal sama almarhum Pak Supai, kemarin ngomong-ngomong Bapak Ibu. Dan dari beliau, dari timnya beliau kemarin mengadakan yang namanya sembako. Dan itu orang-orang sekitar Klagen itu lumayan banyak ya. Mas Eko yang menjadi motivator dan apalagi generator traktor, bukan. Jadi akhirnya gereja ini bisa bermisi walau digandeng dengan gereja lain. 2 tahun yang lalu pun sama demikian. Sinode GBI secara umum pusat turun ke Duren Sewu memilih KAO dari sekitar 15 gereja yang dipilih, mereka memutuskan untuk memberkati warga lokal. Jadi kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita juga harus berdampak untuk sekeliling kita, amin. Kita disibukkan dengan berbagai aktivitas dunia ini, pekerjaan makin banyak, kegiatan kita makin banyak, tapi jangan lupa iman kita harus bertumbuh. Bukan hanya beriman, tapi harus mengadakan perubahan dan kita lebih dekat dengan Tuhan. Apakah kita dalam kehidupan ini yang makin susah ke depan, kita tetap berjalan dalam kehendak dan kebenaran Tuhan, atau justru kita berjalan dengan kehendak dan kebenaran kita sendiri? Apakah kita pernah bertanya, apa yang sebenarnya dalam tanda kutip Bapak Ibu, benar-benar Tuhan inginkan dalam hidup kita? Apakah kita hanya cukup berdoa dan beribadah setiap minggu saja? Apakah seperti itu kira-kira yang Tuhan inginkan? Oh, yang penting yang gereja setiap minggu nggak pernah absen. Wes cukup bagiku. Kira-kira Tuhan cukup seperti itu Bapak Ibu? Enggak. Apakah cukup doa saja di rumah? Enggak cukup hanya doa saja atau hanya ke gereja seminggu sekali saja. Harus mengalami yang namanya pertumbuhan dalam perjalanan hidup kita yang sering dihadapkan dari berbagai macam pilihan. Kita harus tanya Tuhan, kira-kira jalan mana yang harus kita tempuh? Kita hidup dalam janji Allah. Sama seperti, saya kembali lagi, akhirnya saya membahas perjanjian lama. Seperti bangsa Israel, saat mereka keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun, mereka hidup dalam janji Allah. Allah menjanjikan saat engkau keluar dari Mesir, engkau akan menerima tanah perjanjian.
ujian. Jadi selama 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, orang Israel itu hidup dalam janji Allah. Tuhan tidak hanya membebaskan mereka secara fisik, tetapi Tuhan memberikan hukum dan ketetapannya kepada bangsa Israel sebagai pedoman. Secara fisik dilepaskan dari Mesir, tetapi arti yang lain Tuhan juga memberikan hukum dan ketetapannya sebagai pedoman hidup. Sama seperti kita, sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Maka jangan pergunakan kebebasan kita dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak benar di hadapan Tuhan. Kita memiliki pedoman hidup, yaitu firman Tuhan. Amin. Di Gunung Sinai, Tuhan kasih pedoman itu. 2 loh batu yang berisikan berapa perintah Bapak Ibu? 10 perintah di Keluaran 31 Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Saya gak bisa baca ini, Viko sama Asa yang bisa Bapak Ibu. Yang pertama masih ingat kira-kira? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, Allah lain di hadapanku. Tuhan menuntut kesetiaan penuh dan melarang penyembahan kepada ilah lain. Jadi bangsa Israel harus mengingat bahwa yang mengeluarkan mereka dari Mesir adalah Allah. Dan kalau yang menyelamatkan adalah Allah, Allah menuntut supaya bangsa Israel itu setia dan tidak menyimpang kepada ilah lain. Yang kedua, hukum itu pedoman hidup orang Israel. Yang kedua adalah jangan membuat apa? Patung bagimu dan menyembahnya. Dilarang membuat berhala dalam bentuk apapun yang bisa menggeser presence-nya Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak loh yang bisa menggeser hadirat Tuhan dalam hidup kita. Target hidup itu bisa menggeser hadirat Tuhan Bapak Ibu. Saya kepingin target ini, kepingin target ini, kepingin target ini. Kita lupa bahwa pedoman hidup yang Allah berikan kepada kita supaya hidup kita itu makin mendekat kepada Tuhan. Kalau target hidup kita sudah mulai menghalangi kehendak Tuhan, jangan salahkan kalau target dan tujuan kita patah di tengah jalan. Kenapa? Karena bukan itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan adalah kita makin dekat intimasi, kita mulai dan terus hidup dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga masih ingat pedoman ini Bapak Ibu? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Tuhan itu harus dihormati dan tidak digunakan dengan sia-sia. Jadi apa yang kita doakan, apa yang kita percayai dalam nama Tuhan Yesus, Dia mendengar, Dia menjawab, dan Dia bertindak atas kehidupan kita. Amin. Tapi semua seturut dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, Tuhan kasih perintah, pedoman. Apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu ini bukan beban Bapak Ibu. Ibadah itu bukan beban. Ibadah itu istirahat Bapak Ibu untuk ketemu dengan Tuhan. Satu sisi yang lain, gereja adalah tempat di mana Bapak Ibu diajar. Didas sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu harus merenungkan, harus mendengar pengajaran, dan Bapak Ibu menjadi seperti murid. Kenapa? Karena setiap dalam kehidupan kita sampai mati, kita harus belajar untuk menyenangkan Tuhan lewat apa yang sudah kita dengar dan pelajari dalam firman Tuhan. Jadi saat Bapak Ibu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ini adalah waktu Bapak Ibu istirahat. Amin Bapak Ibu. Kalau enggak 7 hari manusia itu bisa kerja enggak ya? Bisa, apalagi targetnya enggak nututi. Apalagi bulanannya enggak nyampe. Saya merasakan, istri saya punya usaha, kami merasakan season hari raya tahun lalu dengan tahun ini beda banget Bapak Ibu. Ramenya itu beda banget. Terlihat dari pandaan di perempatan ke atas. Saya melewati daerahnya Siska, kok gak rame-rame. Nah ternyata THR-nya belum cair. Cairnya Sabtu kemarin Bapak Ibu, baru rame. Dulu 2 minggu sebelumnya, betul ya?
Saya lihat dulu 2 minggu, rame-rame, sekarang rame, sak geratakan selesai. Sak geratakan selesai. Orang ngomong, yo hari raya tahun ini memang nggak seperti dulu, makanya saya mau kerja 7 kali 24 jam. Manusia bukan robot, robot pun juga harus istirahat. Ada waktunya. Makanya Tuhan kasih hari ke-7, hari Minggu supaya kita mengkhususkan, kita bisa beristirahat dan kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kelima, masih ingat Bapak Ibu, hukumnya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena menghormati orang tua, tidak ada alasan di balik itu untuk dipatahkan. Dan saat kita menghormati orang tua, ayat Alkitab berkata, umurmu akan panjang, dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Ada orang yang umurnya panjang, tetapi nggak bisa kemana-mana. Kita kira-kira mau Bapak Ibu? Nggak ada yang mau. Kalau kita menghormati orang tua kita, umurnya panjang. Ada hamba Tuhan pernah bilang sama saya, kalau orang itu umurnya 70, berarti kalau dia menghormati orang tuanya, ada kemungkinan, ini cuma tafsiran ya, secara bebas. Ada kemungkinan orang tuanya mungkin dulu nggak sampai 70. Makanya kenapa dia umurnya lebih daripada orang tuanya. Tapi dilihat dulu juga dari segi yang lain. Kalau segi yang lain dia umurnya panjang tapi gak bahagia, itu penyiksaan Bapak Ibu. Tapi kalau umurnya panjang diberikan sukacita, itu bonus daripada Tuhan. Ya. Yang keenam, hukumnya apa? Jangan membunuh. Menghormati kehidupan dan tidak mengambil nyawa orang lain dengan sengaja. Waktu itu gak boleh membunuh kan gampang sekali waktu itu. Tapi dalam perjanjian baru, kalau kita membenci saudara kita juga disebut seorang pembunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Jangan kita mengotori hubungan yang tidak sah. Jangan berzina ini kalau di dalam perjanjian baru dikemukakan lebih ekstrim lagi. Hanya dengan pikiran kotor saja kita sudah berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri, mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan milik kita. Minggu lalu sudah saya ungkapkan, salah satunya tentang keuangan. Betul kira-kira Bapak Ibu? Apa yang kau tabur pasti akan engkau tuai. Hukum itu masih berlaku. Saya itu percaya firman Tuhan, kalau itu ditanam pasti ada itu. Gak dicabut itu. Nanti selesainya baru kita akan lihat bagaimana. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan berbohong. Jangan memberikan kesaksian palsu, ini semua pedoman. Yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Saya bilang sama istri saya, kan kalau Bapak Ibu punya satu pekerjaan, pasti yang di-follow, diikuti adalah orang-orang yang setidaknya usahanya sama. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, kayak istri saya contohnya, dia punya salon. Dia follow orang-orang yang punya salon. Dan yang dia follow itu nggak mungkin salon-salon yang yang biasa. Pasti salon-salon yang lebih besar daripada dia, betul? Salon yang guntinginya saja itu, kalau apa sayang? Kalau ngasah itu harus ke Jepang Bapak Ibu. Istri saya ngomong gini, saya kapan-kapan ke Jepang ya, guntingmu made in China kok yang Jepang. Akhirnya dia beli Jepang Bapak Ibu. Akhirnya beli Jepang. Satu saja alasannya katanya Jepang gara-gara ngasah gunting, alasan ya Pak Agus ya. Padahal alasannya itu kepingin jalan. Tapi memang iya Bapak Ibu, guntingnya itu ada yang dari Jepang, gak percaya dipotong, pasti lebih pendek Bapak Ibu, rambutnya Bapak Ibu. Ya, plot twist jadi Bapak Ibu ya, oh apa ya maksudnya. Terus saya bilang sama dia, sayang, jangan samakan bab satumu dengan bab 5-nya orang itu. Betul gak Bapak Ibu? Jangan pernah samakan usaha kita dengan usaha orang lain. Kalau kamu menargetkan sesuatu yang lebih tinggi, Alkitab berkata, maka orang itu akan jatuh dalam berbagai macam kesusahan. Sepadankanlah apa yang ada padamu, lakukan dengan sepenuh hati, kerjakan dengan kesungguhan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang kalau kita melihat karir orang lain, kita rasanya, oh aku gak seperti dia. Kita akan triggernya bukan trigger positif, tapi triggernya bisa menghalalkan segala cara. Tapi kalau Bapak Ibu berusaha dan belajar untuk setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti akan berikan perkara yang besar.
Dan semua pedoman itu Tuhan kasih ke bangsa Israel supaya mereka tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Walau ujung-ujungnya mereka tetap menyembah berhala pada saat Musa di atas menerima 2 loh batu, pada saat Musa turun, Musa melihat bahwa bangsa Israel malah menyembah berhala, dihancurkan oleh Musa 2 loh batu itu. Akhirnya Tuhan juga marah kepada Musa, naik lagi, suruh nulis lagi. Yang awalnya tulisan daripada Allah, sekarang yang kedua 2 loh batu itu tulisannya Musa. Meskipun bangsa Israel jatuh dalam dosa, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan terus mau memimpin umatnya ke jalan yang benar. Sama dengan kita. Serusak-rusaknya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap setia kepada kita. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Ada orang yang makin rusak, dia makin tidak mau ke gereja, Bapak Ibu. Kenapa? Aku tidak suci, Pak. Terus sucinya gubron, saya bilang gitu. Aku tidak kudus, aku tidak layak. Itu alasan dia untuk nggak datang ke gereja. Kalau kita tahu hidup kita penuh dengan kekurangan, kita masih berjuang untuk melawan dosa ini, terus datang ke gereja untuk dengar firman Tuhan. Karena kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan akan terus membimbing kita supaya kita berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Amin. Kita baca Ulangan 10. Ya, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ini sebelum Yesus datang ke dunia. Seakan-akan waktu itu ada transaksional, Bapak Ibu. Tapi itu harus dilakukan kepada bangsa Israel. Karena bangsa itu memang bangsa yang tegar tengkuk. Tapi dari peristiwa ini kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Tapi Dia tetap menghendaki ketaatan dari umatnya. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan dengan jelas apa yang Dia mau dalam Ulangan ini. Tetapi sebelum memberikan hukumnya dan pedomannya, Allah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada Israel. Lihat dulu Bapak Ibu, Allah berikan kasih-Nya, Allah tunjukkan kasih-Nya kepada orang Israel, Allah berikan pengampunannya kepada orang Israel, penyertaannya kepada orang Israel. Allah tidak berhenti di situ. Setelah mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan, supaya mereka tidak lagi terus-terusan melenceng, Tuhan kasih hukum dan ketetapan. Buktinya dari mana? Kasih Allah. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka disertai dan dipelihara Allah selama di padang gurun. Betul Bapak Ibu? Dan Tuhan kasih perjanjiannya di Gunung Sinai tadi. Semua ini menggambarkan bahwa kasih dan setia Allah tidak dipengaruhi oleh keadaan orang Israel. Mereka tidak layak menerima, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan Tuhan tetap mau memimpin mereka. Ini yang saya harus banyak belajar Bapak Ibu. Sebagai seseorang manusia pun, hamba Tuhan pun sama. Kalau melihat sesuatu yang salah, manusia salah, wis dikandani bolak-balik, otak kita, pikiran kita ngomong apa Bapak Ibu? Udah kata gawe ae wis, bener gak kira-kira? Sudah orang ini gak bisa dibenerin. Tapi kalau lihat dari kasih-Nya Tuhan, Tuhan udah tahu kalau orang Israel itu tegar tengkuk, waduh pasti nganan ngiri, nyeruduk-nyeruduk. Tapi kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan tidak pernah beranjak dari orang Israel. Dan setelah orang Israel menerima kasih karunia ini, orang Israel diharapkan untuk tidak hidup sembarangan. Allah menuntut mereka kepada panggilan untuk merespon kasih karunia Allah dengan ketaatan. Kenapa kita taat?
Karena saya sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Bukan saya taat supaya saya nggak dihukum. Betul kira-kira? Ingat, orang Israel diberi kebaikan dulu, diselamatkan dulu, dibebaskan dulu, baru mereka dituntut ketaatan. Bukan mereka disuruh taat supaya mereka dibebaskan. Bukan mereka disuruh taat supaya mereka dikasih karunia. Mereka sudah menerima kasih karunia daripada Allah, dan Tuhan kasih pedoman supaya mereka terpanggil untuk taat kepada Tuhan. Yang Tuhan minta dari umat Israel ini sama dengan kita, kepada kita, bukanlah hal yang tidak dimiliki oleh orang Israel, bukan. Tetapi hal itu adalah hal yang wajar sebagai hubungan antara Allah dengan manusia. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang di luar kemampuan kita atau sesuatu yang di luar kemampuan Israel. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Dia minta supaya Israel, kita juga, untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Tuhan minta supaya kita menghormati Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan minta supaya kita patuh atau taat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Makanya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Sumber daya apapun yang kita miliki harus kita pergunakan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Yang bisa bekerja dengan tangan, yang bisa bekerja dengan tubuh, lakukan untuk Tuhan. Yang bisa support makanan, lakukan juga untuk Tuhan. Yang bisa support dana, lakukan untuk Tuhan. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Gereja ini loh luar biasa. Masih nyumbang, masih kirim makanan, masih juga kerja bakti. Itu artinya apa? Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dong. Ya memang guyonannya orang gini. Duren Sewu itu kompak, betul, positifnya kompak Bapak Ibu. Tapi positif yang lain mereka nggak tahu itu apa Bapak Ibu. Duit ndak ono sebenarnya. Nek duit miliaran ngono wis gak usah kerja bakti. Betul gak kira-kira ya? Tapi saya berdoa, wis sakmene ae Tuhan, cek sering kerja bakti. Soalnya ketua pria juga bingung. Ibadah-ibadah kok didik, Pak. Wah. Ya boleh kerja bakti. Oh, pusing digarap ya. Wah. Ketemu lah parkiran Bapak Ibu. Pokoknya kalau ada kerja bakti itu bukan perintah saya, itu karena kerisauan dan kegelisahan ketua pria Bapak Ibu. Jadi kasih kita kepada Tuhan bukan sekedar emosi, tetapi kasih kita kepada Tuhan diwujudkan dalam kesetiaan dan ketaatan. Tahu sekedar emosi, hanya menggebu-gebu di depan, setelah itu tidak ada kenyataannya Bapak Ibu. Tetapi kasih yang Tuhan mau kepada kita itu adalah sebuah kesetiaan dan ketaatan sepanjang hidup kita. Karena Tuhan lebih menginginkan hati yang mengasihi Dia daripada sekedar ritual ibadah. Orang bisa beribadah namun hatinya enggak mengasihi Tuhan. Bisa kira-kira? Bisa. Ibadah tok gak mengasihi Tuhan. Contoh, kemarin lagi ngomong-ngomong sama Pastor Edia kemarin. Kemarin persembahan di tempat ini tadi malam itu melebihi, maaf kata, gak apa-apa teman-temanku dewe, TWF Surabaya. Kemarin yang datang itu paling 120 tamu, paling ya Bapak Ibu ya, betul ya. Ditambah-tambah kita 150-an lebih lah, ya. 120 tamu, anggap saja 120 tamu kolekta semua. Loh, angkanya itu mencapai 1 juta lebih Bapak Ibu. Memang dibagi dua, kasihan kan mereka butuh anggaran. Waktu saya meneliti di Surabaya, saya tanya-tanya, ojo ngomong-ngomong Bapak Ibu, ngomong ya gak apa-apa sih, wis online. Yang datang 300, persembahan 600 Bapak Ibu. Tak hitung, berarti 2000-an.
Ada yang lebih mengenaskan lagi. Setelah ibadah, setelah pelayanan, barang-barang kemigacoan Bapak Ibu. Ngerti maksud saya? Persembahan kepada Tuhan dibanding lebih murah daripada beli mie gacoan. Ada banyak orang beribadah tidak menanamkan hatinya kepada Tuhan. Ini bukan masalah persembahan, tapi apa yang ada di hatimu itu adalah mewakili seluruh kehidupan kita. Itu ayat Alkitab. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, pasti kita berusaha untuk memberikan yang terbaik versi kita. Walau itu sangat jauh dari apa yang Tuhan mau. Nah, gak sebanding mie gacoan ambek 2.000, gak sebanding Bapak Ibu. Kemarin anak-anak Yutins, nututi enggak? Kolektor 5 menit, saya bilang nututi. Asal kono sing susuk. Masa kolektor minta uang pengembalian? Saya ingat wak laki Bapak Ibu. Mau bowo golek susuk dhisik Bapak Ibu. Ingat itu cerita lucu itu. Ada bisa orang mengasihi Tuhan tapi hanya sekedar emosi. Bukan ketaatan sampai mati. Yang Tuhan mau mengasihi dia adalah sebuah ketaatan sampai mati. Yang kedua adalah penghormatan. Tuhan minta kita menghormati dia dengan hidup takut akan Tuhan. Takut bukan negatif, takut bukan malah menghindar seperti yang saya katakan tadi. Aku masih berdosa Pak, aku masih jahat Pak, makanya aku tidak mau ke gereja. Bukan itu Bu, takut akan Tuhan adalah sikap hormat dan gentar akan kekudusan Tuhan yang diwujudkan dalam penyembahan setiap hari. Bukan penyembahan yang bukan. Hidup kita adalah penyembahan. Itu ada lirik lagunya Bapak Ibu. Penyembahan adalah di mana kita bekerja, di mana kita belajar sekolah, dimanapun kita bergerak, hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Bukannya sekedar ritual di gereja, mari kita mengangkat tangan, mari kita mengangkat kepala kita melihat Tuhan. Bukan penyembahan, bukan hanya sekedar itu. Tetapi yang lebih besar lagi penyembahan adalah berbicara apa yang setiap hari kita lakukan. Itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan, berarti hidup dengan kesadaran akan hadiratnya dan berjalan dalam kebenarannya. Jadi patuh kepada hukum dan perintah Tuhan kalau di Israel untuk kebaikan mereka. Tapi kita patuh, ini bahasa Indonesia sehari-harinya ngambilnya patuh, bukan taat. Jadi bukan beban. Taat itu bukan beban. Taat itu berkat. Kau nak sing ngamin, gak apa-apa. Kalau Bapak Ibu taat jadikan beban, ndak akan pernah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Mek diucapkan Tuhan baik, Tuhan baik. Hanya sekedar mulut. Tapi kalau Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan, benar-benar mengalami kebaikan Tuhan, dan Bapak Ibu akan berusaha hidup untuk taat, itu bukanlah beban. Ke gereja bukan beban. Amin. Ke gereja taat adalah berkat. Saya makanya bingung, nanti kalau kita beribadah, wah 3 kali, remek Pak. Ya memang secara manusia capek Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menyadari beribadah dengan ucapan syukur, maka akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Orang aja harus latihan secara jasmani, badani, supaya otot-ototnya terlatih, betul? Lah masa kita beribadah hanya seminggu sekali terus sambatan, enggak karu-karuan. Beribadah kepada Tuhan, bukan beban. Taat kepada Tuhan bukan beban, melainkan berkat. Sama seperti seorang ayah memberikan aturan demi kebaikan anak-anaknya. Demikian juga Tuhan memberikan hukum bukan menjadi beban kita, tetapi untuk melindungi kita. Pernah nggak kasih perintah tapi diselipin janji kepada anak. Kalau kamu dapat nilai 9, tak belikan mixu 1 tong. Kita pernah selipin janji kepada anak kita?
Supaya apa? Supaya Bapak Ibu membelikan mixu dia, membelikan es krim dia kira-kira? Bukan, supaya anak itu hidup dalam apa? Ketaatan. Kalau dia sudah taat, dia dapat berkat. Betul nggak kira-kira? Dari orang tua dia dapat reward. Kalau kita enggak, kita taat bukan karena beban, kita taat karena kita sudah dilindungi Tuhan dari mara bahaya yang mengancam kita. Sejujurnya kita tuh enggak tahu Bapak Ibu, mana yang baik dan mana yang benar. Kalau bukan berdasarkan firman Tuhan. Kita baca sama-sama perkataan ini, 2, 3. Menaati perintah Tuhan itu adalah berkat dan bukan beban. Ini di perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Khotbah saya tinggal sedikit Bapak Ibu. Ya, di perjanjian baru tentang ketaatan ini dilakukan dalam dimensi yang berbeda oleh sebagian kecil oknum ahli Taurat, orang Farisi yang perlu disaduki. Mereka bertanya kepada Tuhan juga secara nggak langsung, menurutmu Yesus apa sih yang paling penting dalam kehidupan ini? Karena bagi mereka ahli Taurat, hidup taat dengan berpakaian segala macam seperti itu, bagi mereka penting sekali. Ya memang penting. Namun bagi orang sekitarnya yang mereka hidup dalam pekerjaan, mereka berkata, yang penting dalam hidup saya itu kekayaan. Masih ingat anak muda yang nggak bisa melepaskan kekayaan untuk mengikuti Yesus? Karena itu adalah tujuan kehidupan. Namun Yesus berkata lain Bapak Ibu. Saat Yesus ditanyai apa sih yang paling penting? Yesus menjawab, dia mengutip di Ulangan. Dia mengutip di Ulangan di Matius 22 ayat 37 sampai 38, kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan ini namanya Sema Israel. Saya nggak bisa baca. Sekali lagi Viko dan Asa yang bisa. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu Ehad, Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Karena banyak orang yang berpikir bahwa mengasihi Tuhan itu cukup dengan hanya merasakan kasihnya di dalam hati dan mengucapkannya dalam hati dan lewat hanya doa dan pujian. Mengasihi Tuhan bukan hanya rajin datang ke gereja, terus melayani, terus memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Bukan hanya itu saja. Tetapi mengasihi Tuhan harus diikuti dengan tindakan nyata. Kasih kepada Tuhan bukan hanya perasaan, tetapi diwujudkan dalam sikap ketaatan, dalam ibadah kita, dan dalam kehidupan yang berjalan dalam kebenarannya, dalam jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Aku mengasihi, tapi korupsi. Aku mengasihi, tapi nipu orang. Kita bisa nyanyi tentang kasih kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa punya jam doa pribadi, tapi percuma kalau itu tidak diwujudkan dalam sikap ketaatan yang nyata dan hidup dalam jalannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kasih kepada Tuhan ditunjukkan dengan taat kepada firman-Nya. Bukan hanya mendengar atau membaca firman, tetapi melakukannya. Bapak Ibu udah mulai terbiasa nih. Ini udah bulan ketiga. Survei membuktikan, teng dong. Kalau Bapak Ibu sudah baca firman Tuhan lebih dari 3 bulan, maka bulan yang keempat, kelima, dan sepanjang umur hidup Bapak Ibu tidak perlu disuruh lagi baca firman Tuhan, otomatis akan mencari firman Tuhan. Itu tiap hari kan udah ada tuh, kecuali hari Minggu, ya tetap dengar firman Tuhan sih. Nanti lepas bulan ketiga setelah hari raya Bapak Ibu, Bapak Ibu akan terbiasa dan mencari terus firman Tuhan. Tapi nggak berhenti di situ. Kita harus taat dengan melakukan firman Tuhan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua dalam ibadah. Kasih Tuhan bukan hanya ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi dengan ibadah yang bukan hanya ritual, namun dengan penghormatan dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Jadi
Ibadah itu bukan ritual. Kalau ritual, Bapak Ibu akan melakukan dengan gak sepenuh hati, karena cukup dari jasmani saja yang kelihatan. Cukup cuci sini, cuci sana, supaya kelihatan suci. Gak boleh sentuh lawan jenis. Wah, asar gak berguna Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah cuci sini, cuci sana. Oh, waduh, aku najis mana yang mau disalami asar. Nah, kan gak bisa. Bukan hanya sekedar ritual seperti itu, makanya mereka tidak pernah berubah. Nah, jangan-jangan kita yang gak pernah berubah hidupnya, ternyata mungkin menggunakan ibadah sebagai kehidupan ritual saja. Ibadah harus mengubahkan hidup kita. Faith, transformation, dan intimacy itu menjadi nilai dari gereja ini. Saya putuskan, saya berdoa apa ya, dari visi misi yang saya kasih apa ya, Tuhan kasih 3 saja. Tuhan kasih hikmat untuk itu Bapak Ibu. Beriman, berubah, dan lebih dekat dengan lagi kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan adalah kasih kepada Dia dengan membuktikan bahwa kita belajar dan terus berusaha untuk hidup kudus dan hidup dalam kebenaran Dia dengan cara tidak mengikuti standar duniawi. Standar duniawi ini sudah sangat banyak dan paten. Pemain musik bisa masuk. Dan kita bisa terdistract dengan standar-standar yang ada. Orang melihat gereja ini diberkati Tuhan. Dan saya yakin gereja ini diberkati Tuhan. Bukan hanya gerejanya. Ini kan gereja, ini kan gedung. Gereja sesungguhnya adalah pribadi kita. Karena hidup kita adalah bait suci Tuhan. Amin. Jadi kalau kita adalah gereja Tuhan, maka kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Di gedung gereja ini memang diajarkan dan akan terus dikumandangkan. Tapi lepas daripada keluar daripada gedung gereja ini, Bapak Ibu adalah pribadi yang adalah gereja Tuhan, yang harus mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini otomatis. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti taat dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Otomatis. Engkau tidak bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi engkau menipu orang. Engkau berbuat jahat, engkau berbuat hal yang tidak benar. Tidak bisa. Tuhan berkata, orang itu sesungguhnya sudah memungkiri apa yang dia katakan barusan. Yang terakhir, jika kita sadar hidup dalam janji Allah, maka kita akan hidup dalam kebenaran Allah. Karena semua janji Allah terkandung di dalam kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Berusaha. Kemarin apa? Kapan ya? Oh, Viko yang khotbah. Daud mengatakan bahwa makin sedikit orang saleh. Makin banyak orang puji Tuhan. Lupa Vik. Mungkin bisa diputar YouTube-nya. Makin banyak orang fasik. Betul enggak? Orang saleh, orang benar itu jumlahnya enggak makin banyak. Tapi makin sedikit. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan menemui orang benar itu di gerejanya? Amin. Karena kita sudah dibenarkan dan kita harus berusaha belajar hidup dalam kebenaran Tuhan. Ada orang yang merasa benar, tetapi sesungguhnya dia orang fasik. Diungkapkan kemarin Kamis, diputar lagi YouTube-nya. Ini penelitian saya Bapak Ibu. Saya kasih tahu ya. Mungkin Bapak Ibu hari Minggu sekarang enggak dapat khotbah saya. Karena tadi malam kesel habis ngepel gereja. Tadi malam habis kora-kora. Tapi berusaha untuk ibadah, gak dapat-dapat. Ini penelitian saya. Bapak Ibu harus buka YouTube-nya lagi untuk dengar lagi. Dari situ Bapak Ibu akan dapat pertumbuhan iman. Amin. YouTube yang sudah ada, ojo dianggurin Bapak Ibu. Firman-firman yang sudah ada di-upload lagi, didengerin lagi. Itu menumbuhkan iman kita. Sekali saja Bapak Ibu dengar kayak gini belum tentu dapat. Apalagi yang habis ngajar sekolah minggu. Belum tentu dapat. Saya undang Bapak Ibu untuk klik lagi YouTube-nya. Ini kemarin saya ujian, para dosen mulai, oh selama ini kami nggak tahu
Saya pikir YouTube hanya dipakai untuk live streaming saja. Oh, enggak bisa. Saya menemukan jawabannya. Bahwa YouTube yang dipakai di-upload ulang, Bapak Ibu bisa dengerin lagi dari awal, ngikutin ibadah, melihat catatan yang sudah Bapak Ibu catat mungkin, dan mendengar lagi firman Tuhan, engkau akan bertumbuh dalam iman. Itulah teknologi yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi YouTube ini penting. Jadi Instagram apa ya, nanti ke depan saya akan olah lagi semuanya TikToknya. Saya lagi mengarah pelan-pelan Bapak Ibu, saya menemukan formulasinya. Saya baru menumbuhkan iman bukan hanya sekali dengar, tetapi berulang kali dengan YouTube. Saya dengar lagi khotbahnya Viko, khotbahnya Pak Agus Gunawan saya dengar. Saya dengar live waktu saya di Malaysia, saya dengar lagi. Oh iya ya, ini bagus ya, keren ya. Di situ iman saya sendiri bertumbuh. Bapak Ibu yang hari ini sudah dengar firman Tuhan, ingin terus bertumbuh dalam iman, dengar lagi khotbah ini, amin. Dengar lagi khotbah yang kemarin, dengar lagi khotbah yang kemarin dosa. Saya yakin percaya, kalau kita lakukan itu, iman kita akan bertumbuh. Saya tuh berdoa sama Tuhan gini, saya udah capek Tuhan, otak saya udah capek untuk mikirkan gimana caranya gereja ini berkembang. Udah capek saya, oh ini dunia ini terlalu kenceng dengan segala efek sampingnya. Tuhan seakan-akan nyuruh saya, seakan-akan baca Kisah Para Rasul. Saya baca lagi, oh ya maksudnya Kisah Para Rasul. Ajari mereka untuk bertumbuh dalam iman. Kalau sudah bertumbuh dalam iman, Tuhan kirim jiwa. Amin. Dengan cara pengajaran yang benar, bukan kemakmuran, bukan hanya berkat, tapi bertumbuh dalam iman. Bapak Ibu lihat, kalau pribadi-pribadi makin bertumbuh dalam iman, ini enggak ada bangku kosong pasti Bapak Ibu. Pasti. Karena orang akan mencari pengajaran, di mana mereka memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Bukan saya yang benar, bukan para pengkhotbah yang benar, firman Tuhan yang benar, amin. Dengar sama-sama, iman kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Saya berharap khotbah hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.